Oke, di sini kita akan lanjut ngejelasin soal nomor 1. Jika suatu lingkaran O 0,0 dan diameter lingkaran D sama dengan 6 akar 3 tentukan. Nah, yang diketahui ini diameter 6 akar 3. Yang ditanyakan tentukan persamaan lingkaran. Nah, yang pertama-tama kita terus nyari jari-jari. Rumus jari-jari yaitu D per 2. Nah, kita langsung masukin aja. Sama dengan 6 akar 3 dibagi 2. Nah, langsung kita jumlahin. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, akar 3-nya itu karena gak bisa dibagi, jadi cuman dipindahin ke sini. Jadi 3 akar 3. Nah, terus kita mencari persamaan lingkaran. Rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nah, dari jari-jari ini kita masukin ke sini. Sama dengan R kuadrat 3 akar 3 kuadrat. Terus 3 kali 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 sama aja kayak 3. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Saya akan menjelaskan nomor 2. Soalnya adalah persamaan garis singgung lingkaran yang terbentuk jika L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Tegak lurus dengan X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Yaitu, diketahui lingkaran adalah lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Dan garisnya adalah X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung dan lingkaran tegak lurus. Baik, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Lalu X kuadrat min Y kuadrat hasilnya ada R kuadrat. Jika tidak ada R kuadratnya, maka R sama dengan akar 10. X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Lalu 2Y sama dengan min X min 12. Lalu Y sama dengan min 1/2. Kenapa min 1/2? Karena Oke, jadi kita ngerjain nomor 3. Kecepatan suatu partikel hampir tidak bisa dihitung, kecuali dengan bentuk dari pendekatan nilai limit, yaitu limit X 3X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Nah, kita kerjakan di sini. Limit X3 itu kita pindah-pindahin ke X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan, karena di sini 3 jadi kita X-nya tuh rubah jadi 3. Jadi 3 pangkat 2 yaitu 9 kita pindahin. Karena tadi di sini X, jadi kita ubah ke 3, jadi 3 dikurang 3 sama dengan, pindahin lagi ke sini. Lalu di sini kita kurang 9 dikurang 9 0. 3 dikurang 3 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi sama dengan tak tentu. Jadi jawabannya adalah C. menjelaskan nomor 4. Soalnya adalah hasil dari lim X tak hingga 2X kuadrat plus 3X plus 1 dibagi 5X kuadrat min 7 adalah, pertama-tama kita substitusikan semua X-nya menjadi tak hingga. Jadi F tak hingga sama dengan 2 tak hingga kuadrat plus 3 tak hingga plus 1 per 5 tak hingga kuadrat min 7. Hasilnya tak hingga plus 1 dibagi tak hingga min 7. Hasilnya adalah 8 tak hingga plus per tak hingga. Solusinya di sini ada fx, turunin lagi yang di sini. 2x kuadrat plus 3x plus 1 dibagi 5x kuadrat min 7. Setelah itu semua angkanya dibagi menjadi x kuadrat. Kenapa dibagi x kuadrat? Karena harus dibagi oleh pangkat tertinggi yaitu x kuadrat. Jadi 2x kuadrat per x kuadrat min 3x dibagi x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat. Lalu di bawahnya juga sama.
5x kuadrat dibagi x kuadrat min 7x kuadrat sama dengan 2 min 3 per x. Kenapa di sini per x? Karena x kuadrat di sini dibagi, jadi x di sini ada x1 tapi tidak terlihat. Ada eksponen, jadi hasilnya 3 per x plus 1 per x kuadrat dibagi 5 min 7x kuadrat. Setelah itu kita ubah semua x-nya menjadi tahingga. Jadi f tahingga sama dengan 2 min 3 tahingga, 2 min 3 per tahingga plus 1 per tahingga kuadrat. Di bawahnya per 5 min 7 per tahingga kuadrat. Hasilnya adalah 2 min 0 plus 1 per tahingga dibagi 5 per 7 per tahingga. Lalu hasilnya di sini. Semua yang dibagi oleh tahingga hasilnya adalah 0. Jadi 2 min 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5. Kan ada soal yang dimana fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4, terus dalam kurung 3x kuadrat min 4x plus 5. Ditanyakan f aksen x-nya adalah berapa. Yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu masing-masing fungsinya. Seperti contohnya ini x kuadrat kita turunkan menjadi 2x. Kenapa bisa jadi 2x? Karena ini kan yang duanya itu kan n. Nah, n-nya diubah ke depan n dikali x pangkat n kurang min 1. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi ini tuh 2x pangkat 1. Cuman kalau x pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Jadi langsung aja 2x. Terus kemudian 3x. 3x kalau diturunkan itu hasilnya 3 karena x-nya itu habis. Kemudian 4 min 4. Kalau min 4 diturunkan itu karena tidak ada x-nya di belakang, maka hilang, gak ada hasilnya. Maka untuk fungsi yang ini aksennya itu sama dengan 2x plus 3. Kemudian ke fungsi yang berikutnya. Di sini ada 3x pangkat 2. Nah, kita turunkan dengan rumusnya itu a kali n x n min 1. Nah, a-nya kan di sini ada. Kalau di sini kan nggak ada nih. A-nya 3 dikali n-nya itu 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian x pangkat n min 1 x. Nah, n-nya kan ini 2. 2 dikurang min 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 6x pangkat 1. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau x pangkat 1 itu tidak ditulis ya satunya, jadi 6x saja. Kemudian yang kedua itu min 4x. Nah, min 4x karena pangkatnya itu 1, kalau diturunkan maka hasil x-nya akan hilang, maka hasilnya min 4. Sama seperti yang tadi, ini adalah 5. 5 itu belakangnya gak ada x. Nah, kalau diturunkan maka dia akan hilang. Jadi kita udah tahu nih hasil dari aksen dari kedua fungsi ini, yaitu u aksennya sama dengan 2x plus 3, v aksennya sama dengan 6x min 4. Setelah kita mengetahui hasil dari turunan fungsi tersebut, langsung kita substitusikan dengan angka 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Nah, kan yang di atas nih disubstitusikan, hasilnya itu sama dengan 0. Kemudian yang diaksenkan ini disubstitusikan sama dengan hasilnya 5. Kemudian yang 3 pangkat 2 itu dari sini ya. Ini tuh kita substitusikan, x-nya diganti 1, jadi hasilnya adalah 4. Kemudian ini hasil v aksennya disubstitusikan ke angka 1, x-nya diganti 1, jadi hasilnya 2. Setelah kita tahu hasil dari turunannya, maka kita substitusikan. Ini kan udah ada nih, disubstitusikan hasilnya 0, 5, 4, dan 2. Kemudian kita jumlahkan hasil dari u aksen dikali v, terus hasil dari u aksen dikali hasil dari u dikali oleh v aksen. Nah, maka 5 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. 5 kali 4 sama dengan 20. 0 kali 2 sama dengan 0. Maka 20 tambah 0 sama dengan 20. Oke, gitu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Nah, di sini kan ada soal yang dimana fungsi fx sama dengan min 2x min 1 pangkat 3.
Nah, ditanyakan f aksen X sama dengan min 6. Nah, pertama-tama kita cari dulu U-nya ini. U-nya itu kan min 2X min 1 menghasilkan 2 aksen sama dengan min 2. E-nya itu kan 3. Nah, kemudian kita turunkan terlebih dahulu fungsinya, fungsi ini. Nah, kan pangkat 3 dikali A-nya kan ini. 3 kan, 3 turunkan. Terus min 2X min 1 itu tetap. Nah, pangkatnya ini, N-nya ini, N dikurang 1, 3 dikurang 1, hasilnya itu kan 2, dikali min 2, min 2 ini dari U aksen ini. Kemudian hasilnya itu min 6. Nah, min 6 ini kan dari perkalian 3 dikali min 2, hasilnya min 6. Terus ini cuma turunkan aja, min 2 X min 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kan yang ditanyakan f aksen X sama dengan min 6. Maka fungsinya kita turunkan sama dengan min 6. Nah, min 6 dalam kurung min 2X min 1 pangkat 2 sama dengan min 6. Kemudian ini tuh dibagi, fungsi ini tuh dibagi min 6, maka hasilnya itu bakal 1. Tapi yang fungsi ini tuh tetap. Jadi dalam kurung min 2X min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, setelah itu pangkatnya terus selanjutnya ini min 2X min 1 sama dengan 1, min 2X sama dengan 1. Ini kenapa 2? Karena min 1 ini pindah ruas ke sini, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian X ini dari min 2 pindah ruas ke sini, jadi 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Ini harusnya 1 ya. Enggak, ini kan min 2 dikurang dipindah ruas ini typo karena gak ketulis, harusnya 2 dibagi min 2. Nah, maka hasilnya X nya itu min 1. Kemudian hasil dari min 2X min 1 sama dengan 1. Terus min 2X sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi hasilnya itu min 1 atau 0. Saya mau menjawab nomor 7. Nomor 7 itu ada soal integral 3x pangkat 8 min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 4. Kita integralkan dulu satu persatu mulai dari 3x pangkat 8. Itu menjadi 3x pangkat 8 plus 1 min 8 plus 1. Kenapa ditambah 1? Karena rumus integral pangkatnya itu ditambah 1 dan pangkatnya itu diturunkan menjadi 8 plus 1. Hasilnya itu 3/9 X pangkat 9. Lanjut dengan 2X pangkat 3. Sama seperti 3X pangkat 8, pangkatnya itu ditambah 1 menjadi min 2/4 X pangkat 4. Dan 3X pangkat 2 menjadi 2 ditambah 1 X pangkat 2 plus 1, hasilnya menjadi 3/3 X pangkat 3. Dan yang min 4 integralkan itu menjadi min 4X. Kenapa min 4X? Karena awalnya tidak ada X di belakang 4. Kita lanjut mengsederhanakan. 3/9 X pangkat 9 itu bisa disunahkan jadi 1/3. Min 2/4 disederhanakan menjadi 1/2 X pangkat 4. 3/3 disederhanakan itu menjadi 1. Kita tulis 3 pangkat 3 saja. X pangkat 3 saja. Min 4X. Jadi ini hasil dari integral nomor 7. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini ada integral 3 akar X. Itu menjadi integral fx dx. 3 X 1/2 plus 1 per 1/2 plus 1. Kenapa 1/2? Karena dari akar ini ada angkanya 1 dan 2, tapi tidak terlihat, menjadi 1/2 plus 1. Plus 1 itu dari rumus integral. Kita lanjut menjumlahkan 3 X 1/2 tambah 1 itu menjadi 3/2.
1/2 tambah 1 itu menjadi 3/2. Dan hasilnya itu 3/3/2 X 3/2. 3/2 tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya tetap ini. Di sini saya akan menjelaskan nomor 9. Ada integral 4x x pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dx. Misalkan U sama dengan x pangkat 2 plus 2. X pangkat 2 plus 2 itu dari sini. Du per dx sama dengan x pangkat 2 diturunkan jadi 2x per 1. Kenapa per 1? Karena biar bisa dikali silang. Dx dikali 2x sama dengan 2x dx sama dengan du. Dx-nya diturunkan dan 2x-nya diturunkan ke sini. Jadi du per 2x. Lanjut kita substitusi, ada integral 4x x kuadrat plus 2 pangkat 2 sama dengan integral 4u pangkat 2 du 2x. Du 2x itu dari sini, u-nya itu dari sini. Sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2 u pangkat 2 du. Kenapa du? Karena 2x sudah dibagi dengan 4. Lanjut kita integralkan 2/2 tambah 1 u pangkat 2 tambah 1. Hasilnya 2/3 u pangkat 3 plus c. Lanjut u-nya itu diganti dengan x pangkat 2 plus 2. Jadi 2/3 x pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus c. Sekarang kita bakal ngerjain nomor 10, yaitu integral tepi atas 3, integral tepi bawah 0, min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, min 4. Nah, di sini kita integralkan satu persatu. Min 2x pangkat 3 kita integralkan, min 2x pangkatnya itu ditambah 1, 3 ditambah 1 sama per 3 tambah 1, ini juga sama. Nah, terus kita tinggal jumlah min 2x pangkat 4 per 4. Karena apa? Karena 3 ditambah 1 sama dengan 4, sama dengan 1 per min 2x akar 4. Lalu kita integralkan 3x 2. Sama seperti ini, ditambah 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3x pangkat 3 per 3. Jadi hasilnya x pangkat 3. Nah, si 4 ini karena sendiri, jadi kita hanya tambahkan x jadi 4x. Oke, kita lanjut substitusi. Substitusi ini 1 min 2x, kan ada x, nah kita ganti jadi 3. Jadi 1 per min 2, 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 4 3. Oke, kita di sini langsung aja. 1 dibagi min 2, 3 per 4. Nah, kita lanjut ya. Nah, langsung 1 per min 2 diturunin ke sini. 3 itu 4 kan 4 sama dengan 81. Sama kayak ini, 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 sama dengan min 4 kali 3 hasilnya min 12. Nah, terus kita lanjut 1 dibagi min 2 dikali 81 hasilnya min 40,5. 27 diambil 12 hasilnya 15. Min 40,5 ditambah 15 hasilnya min 25,5. Nah, kita kurangin 0-0-nya dari mana? Dari tepi bawah. Nah, kita turunin ke sini. Lalu min 25,5 diambil 0, hasilnya masih sama min 25,5.